Itu masih bobot antara 3 kiloan ya, 3 kilo 4 kilo ya. Masih muda loh teman-teman. Itu masih muda. Aslinya ini yang ukuran ini aja. Ini 3 kilo ya. Nah, bagaimana dengan yang Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya teman-teman dengan durian jempol. Nah kali ini karena kebetulan lewat nih teman-teman ya di satu wilayah di tepatnya di Sleman ya. Eh, Ini Sleman Barat. Nah ini yang dilihat teman-teman mungkin ini ada tempat ya yang bagus sekali ya semacam homestay, villa kayak gitu ya. Bapak Gandung ya pemiliknya. Mungkin teman-teman ada yang tahu yang di sekitaran sini nanti dicari sendiri aja ya. Nah kita akan langsung mulai aja teman-teman. Kita pelan-pelan ya. Kita lihat nih. Ini pohon durian dengan ketinggian hampir kurang lebih 10 meter ya teman-teman mungkin ya. Nah ini kebetulan durian ini adalah masa berbuahnya yang kedua kali teman-teman. Dimana usia untuk pohon ini udah di 8 tahun ya. Dan ini luar biasa teman-teman. Jarang sekali ada tanaman. Nah ini sudah bukan rumor lagi ya kalau kita mau beli bibit selalu pingin sesuatu yang bagus, bermutu, kualitas, larinya kemana? Teman-teman pasti satu, nyarinya ke pertanian lah, atau mungkin penjual yang memang khusus spesialis durian yang sekarang banyak sekali beredar di Indonesia ya. Nah jenisnya apa sih ini teman-teman? Ini kebetulan adalah jenisnya montong ya. Dan ini dibeli bibitnya teman-teman kalau perlu tahu. Itu bukan dari pertanian ataupun dari penjual khusus buah durian yang spesialis, bukan teman-teman ya. Ini dari penjual keliling teman-teman. Nah ini luar biasa loh teman-teman, jarang sekali ya, prosentasenya kecil banget ya kalau durian yang kita beli dari penjual keliling. Kadangkala apa yang disampaikan itu kadang tidak sesuai harapan kita. Kadang katanya montong ternyata bukan montong, katanya durian musangking ternyata bukan musangking, ataupun katanya bawor bukan bawor, ataupun blackthorn ataupun duri hitam. Dan itu tidak mudah. Nah ini saya dapat informasi dari Pak Gandung tadi ya. Untuk durian ini teman-teman asal tahu, itu harga bibitnya waktu itu murah sekali. Berapa ini? Berapa bang? Ini tadi beliau nyampaikan itu cuma 50.000 rupiah atau 50k ya. Teman-teman jangan heran, dengan 50k dengan usia sekarang 8 tahun udah mencapai ketinggian 10 meter. Ini teman-teman lihat. Ini musim berbuah kedua, di mana musim pertama beliau menyampaikan itu cuman berbuah 7 buah atau 7 ini ya butir ya. Nah ini kan sesuatu udah luar biasa, di masa panen pertama aja udah sampai di 7 buah. Jarang sekali loh. Kadang-kala kita kalau panen pertama, apalagi dengan bibit yang kita beli di jalanan, dapatnya cuma berapa? Buahnya kadang 1, 2 itu untung-untungan. Nah ini 7. Nah sekarang ini masa berbuah yang kedua kali ya. Ya ini tepatnya kan di bulan Desember 2023 ya, akhir tahun ya, menjelang tahun 2024. Ini lihat teman-teman, mungkin habis ini kita coba berhitung ya teman-teman. Jadi kemarin kan musim panasnya udah telat sampai 2 bulanan ya waktu itu. Nah sekarang udah menyampai di 3 bulanan. Faktanya apa? Banyak sekali buah-buahan yang gagal ya, gagal panen, gagal berbuah. Karena apa? Di musim berbunga aja banyak yang rontok. Nggak hanya durian mungkin. Di sekitaran sini saya melihat ya banyak sekali aneka macam buah-buahan, dari nangka, rambutan ya. Masih banyak sekali. Termasuk buah durian ada beberapa ya pohon. Cuman saya yang bikin saya benar-benar berhenti ya tadi. Saya jalan ini, ya ini saya udah benar-benar ini tertarik. Seperti yang mungkin teman-teman pernah saya mereview di wilayah Banyuwangi ya, itu montong tapi jenisnya bawor. Itu pohonnya yang teman-teman pernah tahu ya reviewnya, itu nggak jauh bedain. Tapi ini luar biasa loh. Ini sekarang di masa berbuah yang kedua ya, di musim kedua di usia 8 tahun dengan ketinggian 10 meter. Ini terhitung udah belasan loh teman-teman, nggak cuma lagi di bawah 10 loh. Oke, ini kita akan coba ya, kita berhitung ya teman-teman. Oke teman-teman, coba kita berhitung ya. Mudah-mudahan ini yang kita hitung nggak salah dan benar-benar ini sudah
terakhir untuk terjadinya kerontokan ya, karena udah musim penghujan, artinya apa, udah ada suplai air ya, vitamin udah suplai, tapi kita kan belum tanya-tanya sih sama Pak Gandung. Nah kebetulan beliau itu ada di sana. Nah beliau lagi santai barusan datang ya, mudah-mudahan nanti kita minta sedikit waktunya ya untuk ngobrol dikit ya tentang buah montong ini ya, buah durian montong. Oke, kita hitung ya, berhitung ya coba teman-teman. Ini ada 2, oke, di tangga ini ada 2 berarti 4. Lalu kita berhitung sini ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu ada lagi yang tersembunyi ya. Itu ya, 12. Oke, sekarang tiang ini di 12, 13, 14. Ini 15 ya toh. 15, kita tiang sini ada 16, 17, 18, 19, 20. 20 masih ada lagi satu. 21, 22, 23, 24. Wow, luar biasa. 24, 25, 26, 27, 28. 28 kita naik lagi. 28 tuh ada 3 teman-teman. Berarti berapa? 28 tambah 3, 31. 31 lagi 3 tuh di ujung tuh. Jadi 34 itu ada lagi tuh, di aja lagi 3. 4 tambah 3, 37. Masih ada lagi di atasnya tuh, ujung sekali. 38, 39. 39 sama ini ya. 39. Di sini ada 4, berarti udah berapa? 43. 43 tambah ini satu kita belum hitung ya. 43 berarti 44. Kebayang nggak teman-teman? Dengan pohon dalam musim kedua, musim buah kedua ada kurang lebih 44. 44 ya, sorry. 44. Nah, ini mudah-mudahan hitungan kita salah, ternyata masih ada ya. Karena ini rimbun sekali gitu loh. Kalau dilihat dari jenis pohon yang tumbuh, ini memang sempurna ya, karena batang utamanya memang ada jarak antara pangkal sampai ke cabang pertama. Itu kan bergerombol, langsung ada 4 sisi arah ya, kanan kiri depan belakang. Kita lihat ada 4 cabang utama. Nah ini contoh-contoh yang seperti kita sampaikan di review sebelumnya. Kalau ada 4 cabang utama sudah masuk di sisi cabang pertama, ini menandakan pohon ini sempurna, alias pertumbuhannya luar biasa bagus dan identik dengan buah lebat. Apapun jenisnya pohonnya kan gitu. Oke, ini kita lihat coba berapa meter ya? 1, 2, 3, 4, kurang lebih 4 meter. Ini mendapatkan cabang pertama udah ada 4. Nah sekarang naik ke cabang kedua itu ada 3 arah. Lalu naik lagi sampai cabang utama. Nah itu mungkin teman-teman perhatikan ya, cabang utama tidak menonjol tunggang ke atas, tapi dia terbelah ke samping. Artinya ada semacam pemotongan di ujung batang. Apakah ini alami atau memang dari pemilik ada dilakukan pemotongan di ujungnya, kita belum tahu ya. Nah kita coba review ke daun-daunnya teman-teman. Kalau daun-daunnya ini udah identik yang memang aman dari sisi penyakit ya, dari jamur ya. Coba lihat, aman. Ini cuman ada bekas-bekas putih-putih, tapi ini bukan jamur ya, mungkin cuman bercak-bercak karena pengaruh cuaca aja ya. Nah, dan ini teman-teman kalau perlu tahu ya dah, berat yang di musim pertama yang jumlahnya cuma ada 7 buah, itu yang terberat sampai berapa teman-teman? Itu untuk ukurannya mencapai di ukuran helm. Teman-teman kalau pakai helm standar dewasa dah bisa diperhitungkan berapa ya, kurang lebih 8 kilo teman-teman. Oke, teman-teman bisa kebayang nggak dengan ukuran sebesar helm itu mencapai berat 8 kilo. Nah yang teman-teman lihat ini sekarang nih, yang di dekat saya ini ya, ini sementara yang saya lihat memang ini yang mendominasi ukuran ya, dibanding yang lainnya mungkin masih dibanding sedikit. Nah ini masih muda sekali teman-teman. Apa yang disampaikan oleh beliau Pak Gandung tadi, ini mudah sekali. Kenapa kok bisa mudah? Ini kita lihat aja lah ya. Mungkin teman-teman kurang jelas ya, karena memang ini posisinya ya, ini kita kurang dekat ya. Nah ini posisi ujung dari duriannya itu masih sangat-sangat rapat, artinya kehijauan. Itu menandakan memang masih muda ya, masih muda sekali, dan duri-durinya masih terlihat rapat sekali ya, rapat sekali kehijauan. Oke teman-teman, kita zoom ya, kita lihat nih. Nah
Ini ujung-ujungan menandakan kerapatan ya, dan juga masih ada di ujung yang sini, teman-teman perhatikan ini. Ini yang putih-putih itu menunjukkan masih gumpalan ujungnya rapat dan itu warnanya masih kehijauan ya. Karena ini kameranya aja ya, ini yang kurang jelas karena kepantul oleh sinar matahari. Nah, ini adalah tanda kan untuk durian yang benar-benar masih muda dan masih butuh proses untuk berkembang. Artinya masih bisa lebih besar lagi, bisa 2 kali lipatnya ya. Diperkirakan masih bisa 2 kali lipatnya. Faktanya apa? Dengan ukuran segini kita bisa ya prediksikan ataupun perkirakan itu masih bobot di antara 3 kiloan ya, 3 kilo 4 kilo ya. Nah ini masih muda loh teman-teman, benar-benar masih muda. Artinya apa? Ini yang ukuran segini aja ini masih terlihat muda. Nah bagaimana dengan yang kecil-kecil ini? Ini lebih terlihat sangat muda dan semua rata-rata lebih ke sempurna untuk pembulatannya ya, ataupun dari bentuk durian ini masing-masing. Nah terkecuali yang memang dibiasakan di batang paling bawah atau paling awal, itu pasti ada semacam perubahan bentuk ya, yang tidak simetris atau tidak sempurna. Itu sering terjadi sama buah durian dimanapun jenisnya apapun ya, karena memang di awal pembentukan buah ini nutrisi vitaminnya kan belum maksimal. Beda lagi kalau kita sudah naik di tiang ataupun di cabang-cabang kedua, ketiga hingga yang cabang utama atas ataupun cabang teratas, itu pasti buahnya lebih sempurna. Karena apa? Secara nutrisi, nah ini teman-teman bisa perhatikan, ini secara nutrisi terpenuhi ya, ini sempurna ya, ini sempurna. Dari bentuknya udah jelas ya, ini lonjongnya juga, kerapatan durinya teman-teman bisa perhatikan, ini masih muda sekali loh, masih muda sekali ya. Dan lihat dari tangkainya masih terlihat sangat muda. Artinya apa? Masih terus terjadi pembentukan. Termasuk yang tadi yang di bawah, kita perhatikan. Ini tiangnya masih muda sekali teman-teman ya. Tangkainya coba perhatikan. Ini jauh ya, jauh dari kata untuk tua. Ini artinya masih bisa berbentuk berlipat ganda lagi dengan ukuran yang lebih besar lagi. Nah ya mudah-mudahan nanti kalau memang waktu memang ada, kita sempatkan untuk bisa kesini lagi di saat musim panen ya bersyukur ya. Tapi sebelum itu semua kan kita tahu sendiri ya teman-teman, kita selalu mereview di beberapa titik, kita jalan-jalan ya, kita akan terus ya mencari info-info update, sehingga apa paling tidak membantu kita para teman-teman kita yang suka bertani khususnya untuk penanaman pohon durian ya. Karena memang identik durian jempol nggak semata-mata jualan, tapi ini adalah untuk mereview apapun yang ada tentang durian. Karena apa? Kita menambah ilmu pengetahuan tentang durian. Oke. Kita nggak nyangka ya teman-teman, dari pohon cuman segini kita mendapatkan kurang lebih 44 buah. Nggak sedikit loh teman-teman. Nah dari sini teman-teman mungkin nanti bisa menambahkan atau ingin bertanya, ingin tahu, mungkin bisa kok komentar di bawah ya. Dari sini coba kita perhatikan. Nah ini dari jenis pohonnya, dari sisi kulit ini pengelupasannya nggak ada teman-teman, alias memang belum terlihat tua tapi sudah berbentuk seperti ini ya, sisi ya, alias apa ini kepadatannya udah bagus. Ini contoh pohon durian memang dengan kualitas bagus, yang dimana secara pemenuhan vitaminnya, nutrisi di pohon sudah ada atau terpenuhi. Makanya pohon ini benar-benar terlihat sempurna ya, sangat sempurna. Kenapa? Karena batangnya udah ada kesempurnaan. Nah ini coba teman-teman perhatikan, ini alami ya, mungkin ini bukan ada satu pembentukan dari pemilik ya, tapi ini alami. Kita perhatikan. Nah kita coba lebih jauh ya, pembentukan batang bawah ini alami ya, yang terlihat ya. Oke teman-teman, kita ada kesempatan ngobrol-ngobrol langsung dengan owner atau pemilik dari pohon durian montong yang ada di teras rumah ini, dan luar biasa. Nah di sini ada beliau. Yang saya permisi Pak, kali Pak Gandung ya, laris Bang ya. Oke, ini teman-teman, ini Pak Gandung. Inilah beliau pemilik dari pohon durian ini. Nah kita mau tanya-tanya sedikit ya tentang pohon ini. Yang pertama kita mau tanya Pak, asal muasal bibitnya ini dari mana Pak? Kalau dapat dari orang jual keliling. Oh berapa Pak dulu harganya? 50.000 ya. Wah ini kalau boleh tahu Pak, ini kan dari yang keterangan Bapak sampaikan ke saya tadi sebelumnya itu kan usia 8 tahun ya Pak ya.
Ini udah masa kedua panennya, betul. Nah, dari tinggi 8 meter ini waktu panen pertama berapa Pak jumlahnya Pak? Ya, mau 7 kan. 7 buah aja. Nah, sekarang ini tadi saya coba berhitung Pak ya dengan teman-teman di di Durian Jempol. Jadi jumlahnya 44 Pak, luar biasa banyak Pak. Nah, ini boleh tahu tip-tipnya Pak, mungkin selama perawatannya ini apa Pak yang dilakukan Pak Gandung selama ini Pak? Selama masa penanaman sampai panen pertama waktu itu, apa pemberian pupuk apa atau mungkin apa penyiraman rutin atau bagaimana Pak? Penyiraman Mas. Penyiraman. Sing paling pucuk niku dipogok. Oh, atas dipotong ya itu ya pokok gitu. Potong itu asal dipotong atau dikasih plastik, dikasih bahan apa, kapur atau apa? Dipotong. Dipotong aja. Itu waktu usia berapa Pak kalau masih ingat? Itu 7 tahunan Mas. Pas 7 tahun langsung dipotong. Itu belum berbunga ya waktu itu ya? Sudah. Oh gitu, sudah pernah tapi nggak jadi semua, rontok ya. Oh, oke teman-teman, ini ternyata sama bapak ini pohon ujungnya itu dipotong teman-teman, sehingga untuk menghindari yang sebelumnya katanya rontok dan tidak berbuah jadi ya, atau tidak jadi buahnya Pak ya. Jadi dipotong. Berarti itu air yang rutin Pak ya? Yang air, terus ada pupuk-pupuk mungkin Pak, tip-tip yang selama ini lah. MPK. MPK itu berapa hari sekali atau mungkin setahun sekali teman-teman? Bayangkan, ini cuma di teras rumah 1 tahun sekali memberi MPK. Nah Pak, kalau boleh tahu nih, waktu pemanenan itu buah pertama yang Bapak buka yang berhasil itu warnanya apa Pak dalamnya Pak? Kuning Mas. Kuning. Wah, warna kuning. Ini pada jenisnya montong Pak ya? Kuning non biji. Kuning non biji. Nah ini teman-teman, ini yang selama ini teman-teman tanyakan dan cari ya. Durian yang tanpa biji ini jenisnya montong yang tanpa biji. Hampir ada atau gepeng atau gimana Pak? Ada tapi gepeng. Oh ada. Oh jadi tidak ada sampai daging bijinya ya Pak ya. Jadi memang kulit, semacam kulit aja gepeng gitu ya. Dan itu rasanya boleh tahu Pak yang pernah dirasakan Pak Gandung? Manis agak pahit. Wow teman-teman, dengar sendiri ya, ini para penggemar durian ya, manis pahit. Jarang sekali ya, montong dengan ukurannya berapa Pak? Kalau boleh tahu dulu itu yang paling besar. 7 itu rata-rata 1 helm 8 kiloan. 8 kiloan. 8 kilo, 7 itu rata-rata beratnya 8 kiloan sebesar helm Pak. Luar biasa. Kalau boleh tahu nih Pak, panen pertama apa yang dilakukan Pak? Dulu dijual atau dimakan sendiri atau gimana ini Pak? Riwayatnya Pak? Dimakan ya. Oh dimakan sendiri sama keluarga besar ya? Oh iya. Nah ini kalau boleh tahu Pak, ini di belakang Bapak ini kan ada satu bangunan yang artistik dan benar-benar klasik ya, bagus sekali dan indah rapi. Ini boleh tahu bangunan apa Pak? Yang di belakang Bapak ini? Oh rumah Jawa. Jadi memang untuk di ini ya, menikmati ini ya, kekasan yang dari Jawa sini ya Pak ya. Wah luar biasa Pak Gandung. Oke Pak Gandung, sementara itu ya yang bisa kita tanyakan, dan kita berdoa aja mudah-mudahan ini nanti bisa panen kedua itu utuh semuanya ya toh, dan nanti bisa menyusul sampai ada di panen ketiga dan seterusnya. Dan kalau boleh tahu Pak Gandung, semisal nih ada teman-teman nih mau ingin berkunjung suatu saat untuk sekedar ya silaturahmi atau untuk lihat-lihat, apakah bisa kasih izin Pak? Wah terima kasih banyak teman-teman, dengar sendiri ya, dari Pak Gandung memberikan izin ya, kita ucapkan terima kasih banyak. Yang pasti ini sepertinya beliau ini memang penggemar buah durian, bener nggak ini Pak? Wah ternyata benar toh, asal dari hobi menjadikan sesuatu rezeki ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa berkembang, nggak hanya satu, tapi kita nggak tahu nih ini beliaunya ada kebun atau tidak, kita nggak perlu tanya itu. Nanti teman-teman biar penasaran, biar bisa berkunjung ke sini dan bisa melakukan review juga seperti Durian Jempol. Oke Pak Gandung, terima kasih banyak atas waktunya ya, semoga selalu sehat ya bersama keluarga dan diberi terus keberkahan, pohon duriannya makin lebat buahnya dan makin banyak dinikmati Pak. Oke teman-teman, terima kasih Pak Gandung. Oke teman-teman, ini ada satu rahasia yang belum kita otak-atik dari tadi ya. Ini beliaunya Pak Gandung masih di samping saya. Nah ini kita ngobrol ya, kita coba ngobrol lagi tambahan sedikit ke Pak Gandung. Pak Gandung, ini barusan saya dengar dari Pak Gandung ya, makanya kita sekarang coba untuk casting ya. Langsung kita sampaikan ke teman-teman pemirsa yang ada di Durian Jempol. Pak, ternyata ini kan bukan musim yang kedua Pak ya, ini udah masuk musim yang ketiga buahnya ya Pak ya. Dan ternyata di ujung tadi teman-teman yang kita shoot tadi di atas sendiri itu,
itu ternyata buah kedua, musim kedua Pak ya. Buah kedua ini kok. Oh, sekarang ini yang musim ketiganya. Nggih. Berarti dimulai setelah dipangkas pangkal atasnya itu bersambung Nah, buahnya dari buah pertama ada rontok, terus buah kedua jadi teman-teman, dan ini buah ketiga jadi. Jadi ini salah, sorry. Tadi bukan buah keduanya, ini buah ketiga teman-teman. Ya, ini berbuah ketiga, artinya ini kita bisa menyimpulkan ini buah ini nggak ada kenal musim berarti Pak ya. Nggak kena, dan langsung nyambung. Langsung sambung loh teman-teman. Ini rahasianya yang luar biasa, ini langsung sambung, dan beliau itu tidak punya rahasia apapun terkecuali cuman perawatan yang memang umum, tapi bagi saya tidak umum. Artinya apa? Ini seumuran dengan usia anaknya Pak Gandung ya Pak ya. Anaknya Pak Gandung kelas 1 SD udah 8 tahun ya. Itu waktu itu beliau sampaikan ini masih posisi kecil waktu itu ya. Waktu masih baru lahir anaknya, baru nanam loh teman-teman. Ini unik ya, keunikan yang luar biasa yang memang tidak dimiliki semua petani. Apalagi ini Pak Gandung kebetulan juga nyampaikan ke saya, ini ada bibit ya yang di belakang musangking ya. Ini proses pemupukannya ternyata dibedakan untuk menguji katanya Pak Gandung. Ini perbedaannya apa ya? Ternyata beliau pakai pupuk kandang, yang belakang nggak jadi Pak ya, kandang, tapi yang ini cuma dikocor air terus sama NPK aja Pak ya. Anak-anak ikan tahu. Iya, oh ya, karena pengaruh tanah juga bagus, dan kemudian Pak Gandung juga secara nggak sengaja menemukan satu trik tip ya untuk bisa membuat pohon durian yang memang harusnya bermusim dalam 1 tahun itu bisa 2 kali ya katakanlah secara beruntun. Nah ini punya Pak Gandung ini unik, tidak ada stop Pak ya, sambung 3 bulan sambung. Ini buktinya itu ada di atas teman-teman, itu ini di atas ada yang buahnya yang diikat ternyata ya. Nah itu diikat, coba teman-teman kita shoot lagi ya. Itu yang paling atas di tiang utama itu diikat teman-teman, tali rapia warna hitam. Nah ini ukurannya segini, udah lebih besar dari ini. Ternyata lebih besar. Artinya apa teman-teman? Kalau lebih besar berarti ini memang buahnya lebih awal, dan itu memang tinggalan dari buah musim kedua ternyata teman-teman. Nah, ini keunikan yang luar biasa, dan memang rahasia yang nggak tahu ya. Ini berkah ya buat Pak Gandung ya. Tidak disangka perawatan yang tidak spesialis sekalipun beliaunya bisa menemukan satu keuntungan dengan buah yang tidak berhenti ya. Ini musimnya terus ya Pak ya. Padahal kalau Bapak yang sampaikan tadi yang di belakang aja sempat dengan menggunakan teknik-teknik khusus, ternyata keberhasilannya kecil. Nah ini malah yang di teras ya, ini kan masih satu lahan dengan yang di belakang teman-teman. Artinya masih satu area geografisnya. Apakah itu memungkinkan? Ternyata mungkin teman-teman. Ini terbukti dengan Pak Gandung. Pak Gandung kalau boleh tahu ini waktu di musim yang gugur pertama itu memang sudah dipotong waktu itu Pak ya. Potong langsung bunga. Jadi guguran pertama bunganya dipotong pangkas atas tanpa harus ditutupin pakai plastik atau tanpa kasih kapur sekalipun, dibiarkan gitu aja Pak ya. Dan ternyata langsung musim keduanya jadi. Dan itu yang terakhir di sana. Ternyata itu masih ada teman-teman ya yang tadi kita perlihatkan. Nah sekarang ini musim ketiga, ternyata buah ketiga. Nah ini keunikan teman-teman ya. Ini satu keunikan yang memang tidak dimiliki semua petani ya. Dan mungkin ada tapi kita kan belum mereview sejauh itu. Tapi yang jelas ini bagi durian jempol ini yang pertama teman-teman ya. Kita melihat keunikan pohon ini berbuahnya tidak putus atau berbuah berkelanjutan. Oke Pak Gandung, mungkin nanti kedepannya mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Pak ya. Nah kita bisa mereview kembali di masa panen. Syukur-syukur nanti kita bisa ya untuk tahu ya isinya seperti apa. Kalau boleh tahu nih Pak Gandung biar cerita kembali nih. Ini tadi saya seru mendengarnya Pak. Waktu belah pertama nih Pak, panenan pertama atau buah kedua itu kan panenan pertama Pak ya. Yang didapat Pak Gandung apa nih kesannya? Waktu kan sempat ada nadar tadi katanya. Itu gimana ceritanya Pak? Mohon disampaikan. Kalau nggak enak buahnya akan dipotong. Setelah dipotong atasnya tadi itu Pak ya. Jadi Pak Gandung ini ada janji nadar kalau orang Jawa bilang. Kalau sampai pohon ini saya pangkas ini tidak enak buahnya, misalkan jadi dan tidak enak, mau dipotong teman-teman pohonnya. Atau ya udahlah,
tutup usianya kan gitu. Ya ora percaya sama bagus keliling kok beli motor kok motor. Nah, teman-teman dengar ya, ternyata beliau karena nggak kepercayaannya, semua saya sendiri juga mengalaminya. Ternyata kita beli di pembeli keliling itu nggak akan percaya ini buahnya bener bagus atau enak dan sebagainya. Tapi faktanya ini keberuntungan, keberkahan oleh Pak Gandung dan keluarga. Itu ternyata buahnya luar biasa teman-teman. Ini jadi, ya ini fakta panen yang kedua atau buah kedua panen pertama itu enak rasanya. Dan ini boleh tahu Pak, itu buahnya seberapa besar dan warna tadi seperti kuning tadi ya? Mas, tadi itu nggih. Jenengan goleki punggi ini mal mboten nonton Mas. Nyari isinya nggak ada, punggi itu isi ya, Mboten nonton. nggak ketemu teman-teman. Nggak ada apa non biji ya. Non biji teman-teman ya. Tapi ada kala yang katanya tadi gepeng ya, sempat ada Gepeng. 1-2 gepeng, tapi kebanyakan ada yang tanpa biji. Tanpa biji. Ini kebayang nggak teman-teman? Durian tanpa biji. Apa teman-teman nggak ngiler? Apa teman-teman nggak kepingin? Buahnya utuh. Kalau teman-teman beli di supermarket ditimbang utuh masih ada biji. Nah ini nggak ada biji teman-teman. Non biji. Memang wis sendok niku Mas. Dadi Pakai sendok teman-teman ya. Pak Gandung dan keluarga kalau makan pakai sendok, bayangkan. Di kayak kita makan nasi, makan dessert gitu Pak ya. Jadi ibaratkan makan es krim lah ya. Jadi tanpa ada gangguan biji sekalipun. Nggak ada. Hanya pakai sendok loh teman-teman. Ini keunikan ya, luar biasa. Ya ini pengalaman teman-teman ya. Itu tadi pesan saya. Yang penasaran silakanlah datang nanti bisa kesini. Syukur-syukur nanti pas masa panen ya. Masa panen itu ada tetangga lewat. Biasa orang Jawa menghargai sesama ya. Yang kita sapa. Ya iklan lah bahasanya. Oke, jadi siapapun nanti teman-teman mau mungkin ini dari tanggal sekarang kita ini untuk recordingnya tepatnya tanggal 15 ini Pak ya, 15 Desember. Kemungkinan besar nanti ada harapan 30 hari lagi ya, mungkin mudah-mudahan kita ada kasih umur panjang. Dan mungkin teman-teman yang lain mau berkunjung nanti di wilayah Sleman Barat ini, saya belum bisa katakan tepatnya di mana, biar penasaran nanti bisa chat di komentar ya toh. Nah, nanti kita akan lakukan lebih interaksi di sana ya, untuk inbox, saling inbox lah bahasanya ya. Nanti teman-teman kita atur jadwal pas di 1 bulannya, monggo mau berkunjung, khususnya penggemar durian nih. Ini yang jenengan cari mungkin yang tanpa biji, sekaligus yang memang ini buah yang tak kenal musim ya, tidak putus ya. Masalah harga itu nanti ya, masalah harga nanti. Yang penting kita berkunjung di masa panen, syukur-syukur masih kebagian, tidak dibagi-bagian tetangga lagi ya teman-teman. Tidak dibagikan, nanti kalau pengunjung bisa kebagian membeli dan mengganti sebagai ongkos perawatan ya, normal umumnya ya. Kita ngomong per kilo berapa ya, siapapun monggo nanti silakan ya, komentar aja, ngechat ya, nanti kita siapkan kapan waktunya. Syukur-syukur nanti ini habis ini saya izin ke beliaunya, saya minta nomor kontak, nanti bila mana sudah mendekati masa panen biar kita ada interaksi. Kalau ada teman-teman yang berminat berkunjung, kita barengin, kita dampingin, monggo ya, silakan belanja semuanya. Mau diborong mungkin enggak boleh ya, mau dimakan juga buat keluarga. Sebagian mungkin ya, biar berbagi ya, kita teman-teman nanti bisa merasakan juga ya. Intinya sebagai ganti ya, kita bahasa kasarnya itu mahar untuk perawatan yang layak dan pantas seumumnya ya, seumumnya durian di sini. Tapi yakin dan insya Allah gak kecewa ya dari cerita Pak Gandung ini yang mengalami langsung dan memang memiliki pohon ini kesannya luar biasa teman-teman. Nggak semua seperti ini yang saya dapat mereview di beberapa titik tempat. Oke, jadi itu mudah-mudahan ini semua menjadi satu hikmah ya bagi kita, bahwasanya menanam itu perlu kesabaran ya Pak ya. Nggak asal nanti, tapi tadi memang Pak Gandung teruji kesabarannya. Di saat itu rontok, beliaunya punya janji nadar ya, kalau sampai nggak berbuah mau dipotong, dipangkas, selesai urusan katanya kan. Tapi yang Maha Kuasa ya, Tuhan masih mendengarkan dan pohonnya pasti juga mendengarkan. Daripada saya dipotong, saya mau kasih yang terbaik untuk Pak Gandung kan situ. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ikuti terus Durian Jempol kemanapun kita mereview ataupun dimanapun kita mencari info-info update tentang buah durian ya. Bulan ini adalah musim durian di area Yogyakarta. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin itu ya yang bisa kita review dari durian ini. Memang kelihatannya aja kita kayaknya cuman belasan ya,
dari buahnya, tapi faktanya setelah kita berhitung udah mencapai di angka 40 ya, udah 2 digit dalam posisi memang udah kepala 4, luar biasa kan, kita nggak nyangka teman-teman ya. Nah itulah yang hasil review kita hari ini ya, mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat pada teman-teman. Tapi jangan lupa ya teman-teman untuk bertanya ya, atau ngasih saran kritik ya, karena dari saran kritik teman-teman itulah yang bisa membangun channel ini bisa berkembang, dan akan terus melakukan review-review yang sekiranya nanti kita temukan di jalan ataupun kita mendapatkan informasi, kita akan berkunjung ya. Kita akan terus ya memberikan yang terbaik, update info-infonya untuk teman-teman semua ya. Terima kasih sudah mengikuti terus Durian Jempol teman-teman ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.